Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Ariful Furqon, di video pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini saya akan melanjutkan ya, topik mengenai sampling atau penarikan sampel dan melakukan pendugaan ya, making prediction. Jadi di sini untuk codingannya sudah saya siapkan. Saya siapkan, bisa kalian akses di repository statistika 20212 ya, yang sudah saya share di MMP. Jadi bisa kalian pelajari sendiri nanti, bisa kalian coba-coba, bisa kalian eksplorasi mengenai codingan dari sampling, kemudian and making prediction atau melakukan pendugaan. Jadi di sini langsung saja saya masuk ke yang pertama. Yang paling pertama adalah simple random sampling atau apa? Sampling secara acak ya. Jadi simple random sampling itu merupakan jenis pengambilan sampel probabilitas di mana memilih secara acak dari sekumpulan set dari suatu populasi. Jadi seperti itu. Jadi dilakukan pemilihan secara acak, secara sederhana, secara simple. Seperti itu. Nah, di sini saya punya, di sini saya clear dulu outputnya. Nah, sudah selesai. Jadi di sini saya untuk simple random sampling itu di sini saya pakai library atau package dari random. Jadi di sini saya import random, kemudian from random. Jadi dari library random itu saya import yang namanya package atau library sample. Kemudian saya buat suatu list. Suatu list di mana nilainya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian saya coba printkan dengan menggunakan sampling, dengan menggunakan simple random sampling, dengan memanggil fungsi sampel. Sampel dari list 1,3. Kira-kira gimana nih hasilnya? Jadi sampel list 1,3. Jadi hasilnya itu adalah mengenerate 3 variabel acak. Jadi mengenerate 3 variabel acak, di mana nilainya berasal dari nilai listnya itu sendiri. Seperti itu. Jadi di sini tergenerate 4, 5, 3. Seperti itu. Misalkan saya buat 10. Oh, sebelum itu saya coba lagi ya. Tadi kan sampel list 1,3 menghasilkan 4,53. Kalau saya running lagi, dia akan berbeda lagi 1, 2, 5. Kalau saya running lagi, berbeda lagi 1, 5, 2 dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk simple random sampling itu sebenarnya sudah saya demokan ya untuk pertemuan ke-9 ketika saya mengenerate suatu variabel acak. Jadi nanti bisa kalian pelajari lagi pada pertemuan ke-9, materi pertemuan ke-9. Seperti itu. Misalkan kalau di sini saya buat 10, jadi yang tergenerate adalah 10 kenapa ini? Sample larger than population or is negative. Jadi nggak boleh ya. Karena di sini nilainya lebih besar dari nilai populasinya. Kalau misal saya buat 5, nah masih bisa, masih boleh. Yang nggak boleh itu lebih dari 5 ya, atau negatif. Coba kalau saya negatifkan, tentunya akan, apa ini? Akan error.
karena nilainya itu harus positif, kemudian kurang dari nilai populasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya di sini coba, selain saya pakai list ya, yang pertama saya pakai list tadi, kemudian saya coba pakai string. Jadi saya buat suatu simple random sampling pada suatu string. Misalkan di sini saya punya coba saya tutup terlebih dahulu aja ya, biar kita coba satu per satu ya. Jadi di sini tadi kita sudah buat ya untuk yang list, kita buat untuk string. Jadi misalkan string, saya punya string statistika. Kemudian saya coba buat simple random sampling terhadap listnya tersebut. Maksud saya terhadap stringnya tersebut. Kira-kira hasilnya gimana kalau random sample pada string dengan nilai 4, dengan jumlah yang di generate adalah 4. Jadi di sini dia akan mengenerate huruf-hurufnya seperti itu. Jadi kita coba jalankan. Nah, kan masing-masing charnya atau karakternya akan di generate secara simple random sampling. Jadi nilai masing-masing karakter atau huruf-hurufnya. Jadi di sini ada K, kemudian di sini T, di sini S, di sini A. Jadi misalkan di sini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan saya buat 10. Belum error. Kalau buat 11 tentunya akan error. Seperti itu. Nah, simple random sampling itu juga dapat diimplementasikan pada yang namanya tuple. Jadi tuple itu kalau di sini saya buat tuple itu adalah suatu kumpulan ya. Kumpulan dari suatu string. Jadi di sini saya punya UNED, kemudian Jember, Fasilkom, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Informatika, dan mahasiswa. Kalau saya buat random sample tuple 1,4, maka dia akan mengenerate dari masing-masing string tersebut. Seperti itu. Ya, UNED, Informatika, Mahasiswa, Sistem Informasi. Coba saya buat yang lebih spesifik. Misalkan saya milih satu ya dari tabel tersebut. Informatika, Mahasiswa, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, juga saya aplikasikan atau implementasikan pada yang namanya set. Jadi di sini saya punya set atas kumpulan karakter ya. Ada karakter A, B, C, D, dan E. Kemudian saya buat setnya. Di sini saya ambil 3. Sehingga yang terambil adalah D, C, A. Kalau saya C, A, E. Jadi seperti itu ya. Untuk konsepnya simple random sampling. Jadi mungkin nanti bisa kalian eksplorasi lebih lanjut lah untuk simple random sampling ini. Kemudian masuk ke simple sampling distribution. Nah, di sini masuk ke distribusi sampling ya. Jadi di sini seperti biasa saya buat suatu import NumPy ya. Karena NumPy ini merupakan, kalau saya bilang sih, package yang lengkap ya. Package yang lengkap yang biasanya digunakan untuk data science ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya coba mendefinisikan rata-rata dan standar deviasi dari suatu populasi. Yaitu nilai mu-nya adalah 20, sigma-nya adalah 3. Sehingga saya buat suatu sampel dengan menggunakan simple random sampling. Sehingga akan menghasilkan nilai berikut. Nah, jadi saya mengenerate 10
berdasarkan distribusi normal. Dari nilai mu-nya adalah 20, nilai rata-ratanya, dan nilai standar deviasinya adalah 3. Seperti itu. Kalau saya run lagi akan beda hasilnya. Sehingga nanti kalau misal ya kita punya nilai rata-ratanya adalah 20 dan standar deviasinya adalah 3, maka otomatis dia akan rentangnya antara 17 sampai 23. Jadi nggak bakal kurang dari 17, nggak bakal lebih dari 23. Seperti itu untuk konsepnya rata-rata dan standar deviasi. Nah, kan nggak ada yang 16 atau 20. Nah, ada sih. Jadi kemungkinannya kecil kalau untuk lebih dari 23 atau kurang dari 23, kurang dari 17. Nah, misalkan di sini saya definisikan X bar ya. X bar tadi adalah nilai variabel dari suatu sampel yang saya generate atau nilai min-nya seperti itu. Sehingga nilai X bar-nya misalkan saya punya sampelnya tadi 17, 19, 24 seperti itu, sehingga nilai X bar-nya atau nilai rata-rata samplingnya itu adalah 19,53 seperti itu. Nah, saya coba di sini plotkan. Di sini plotkan populasinya. Di sini saya buat beda-beda populasi ya, beda populasi. Di sini saya punya suatu sampel di mana saya buat suatu sampel sebanyak populasi 1000. Seperti itu. Jadi di sini saya buat sampelnya 250. 250 dari 10.000 populasi. Di mana nilai mu-nya atau rata-ratanya adalah 20 dan nilai sigma-nya adalah 3. Sehingga dapat saya gambarkan seperti ini. Lumayan lama ya. Nah, sudah selesai. Jadi range-nya itu apa? Dari 20 sampai maksud saya min-nya atau rata-ratanya adalah 20, sehingga yang tergambar adalah distribusi normalnya. Distribusi normalnya dengan standar deviasi 3 dan n samplingnya adalah 250 dan populasinya adalah 10.000, sehingga akan mengenerate suatu kurva seperti ini, seperti itu. Misalkan saya coba buat beberapa kurva. Saya bandingkan apabila nilai sampelnya itu berbeda-beda. Di sini saya punya untuk populasi 250, 100, 20, 10, dan 5. Saya coba jalankan ya. Jadi di sini akan mengenerate 5 kurva. Ini yang kurva 250. Ini yang kurva berapa tadi? 100. Kemudian 20, 10, dan 5. Ternyata untuk kurvanya itu apa? Mirip ya, identik ya, relatif identik ya. Karena nilai min-nya sama rata-ratanya itu sama. Tetapi yang mempengaruhi di sini adalah nilai density-nya. Jadi kemarin sudah kita bahas ya untuk variabel acak kontinu ya. Ada penghitungan nilai density-nya. Atau kalau biasanya kita mengambil suatu probabilitas, kita ngambil PDF-nya atau probability density function seperti itu. Jadi di sini ketika nilai di sini sampelnya semakin besar, maka density-nya akan semakin besar juga. Berbeda dengan density untuk nilai sampelnya 5. Sehingga hasilnya adalah 0,3 untuk nilai min-nya seperti itu.
Jadi itu untuk distribusi sampling atau sampling distribution seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke topik yang menarik ya. Topik yang menarik yaitu melakukan prediction, pendugaan. Jadi sebenarnya untuk prediction sendiri mungkin nanti kalian peroleh ketika kalian mengambil mata kuliah AI ya. AI atau apa ya? Data mining itu masuk gak ya? Kurang tahu ya saya ya. Soalnya saya belum mengampuh sih. Jadi yang jelas nanti di mata kuliah machine learning itu kalian bisa implementasikan konsep dari prediction interval ini. Mungkin yang di sini yang saya bahas di sini saya menggunakan prediction interval dengan menggunakan metode yang paling dasar ya. Jadi di sini metode yang paling dasar yang saya contohkan pada pertemuan kali ini adalah linear regression. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke contohnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu linear regression. Jadi dalam pemodelan statistik, analisis regresi itu adalah serangkaian proses statistik untuk memperkirakan hubungan antara variabel dependent atau sering disebut dengan variabel hasil dengan satu atau lebih variabel independen. Jadi hubungan antara variabel dependent dengan variabel independen. Nah, variabel independen ini sering disebut dengan prediktornya atau covariat atau fiturnya seperti itu. Jadi tergantung beda-beda lah istilahnya. Nah, regresi linear itu adalah pendekatan linear untuk memodelkan hubungan atau korelasi antara respon skalar dari satu atau lebih variabel penjelas atau juga dikenal sebagai variabel dependent dan independent seperti itu. Jadi variabel penjelas ini apa ya bahasa Inggrisnya ya? Saya agak lupa sih. Jadi itu merupakan variabel yang menghubungkan antara dependent dengan independent. Jadi seperti itu untuk teorinya linear regression ya atau regresi linear. Nah, seperti biasa saya import terlebih dahulu ya dari package dari library NumPy. Saya import package min, package standar deviasi, kemudian dari random saya import randn, kemudian import sheet, kemudian saya juga import matplotlib untuk plot hasilnya ya, seperti itu. Nah, tahapan pertama yang saya lakukan adalah saya melakukan proses yang namanya seeding, atau kalau di istilahnya itu generate bilangan secara random atau melakukan sampling ya istilahnya. Kemudian saya buat random samplingnya dengan menggunakan fungsi randn, di mana nilai x-nya adalah 20 dikali randn dikalikan randn 1000 ditambah 100, di mana nilai y-nya adalah x plus 10 kali randn 1000 ditambah 50. Nah, di sini saya coba cari nilai x-nya dan standar deviasi dari nilai x-nya dan nilai y-nya seperti itu. Kemudian saya plotkan dengan menggunakan scatter plot. Jadi scatter plot itu merupakan suatu metode untuk melakukan plotting. Melakukan plotting biasanya digunakan untuk mencari polanya atau patternnya dari suatu data seperti itu. Jadi kita coba jalankan ya untuk yang pertama ini. Nah, di sini saya peroleh nilai min-nya adalah 100,776 dan standar deviasinya adalah 19,62. Kemudian untuk y-nya, min-nya adalah 151 dan standar deviasinya adalah 22,358. Sehingga ketika diplotkan hasilnya seperti berikut. Jadi datanya terdistribusi sebagai berikut. Jadi ada distribusi X-nya dan ada distribusi Y-nya. Tergantung nilainya seperti itu.
Kemudian dengan menggunakan analisis, maksud saya dengan menggunakan regresi linear, kita akan mencoba buat suatu polanya atau suatu garis lurus dengan menarik suatu garis lurus dari sini ke sini ya. Jadi di sini saya buat model regresinya. Jadi di sini saya pakai line regress. Kalau nggak salah, dari library-nya skippy.stats, kemudian saya import package line regress seperti itu. Kemudian saya buat printkan nilai B0-nya, B1-nya. Kemudian saya buat nilai prediksinya. Nah, tadi kan kita sudah membahas kan, kalau nilai prediksi adalah theta head-nya. Theta head-nya, seperti itu. Nah, theta head-nya itu bisa saya ganti sebagai y head-nya ya. Y head-nya itu sama dengan B0 plus B1 dikalikan X. Seperti itu. Sehingga ketika saya jalankan, dia akan menarik suatu garis linear. Garis linear antara apa ini? Berapa titik berapa ini ya? Mungkin 30 berapa hingga 90-an ya ini ya. Sampai di sini. Jadi ini merupakan garis dari linear regresinya, seperti itu. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Tadi kan kita sudah sampai apa? Y head-nya ya atau prediksinya ya. Di sini saya akan melanjutkan untuk mendefinisikan input baru, nilai harapan dan prediksinya seperti itu. Jadi nilai input barunya adalah X in-nya. Kemudian nilai harapan di sini saya definisikan sebagai Y out-nya dan prediksi yang barunya adalah Y head out seperti itu. Kemudian di sini saya menghitung standar deviasi dari Y head-nya, dari hasil prediksinya. Sehingga di sini saya buat apa ini? Sum error-nya ya. Sum error-nya dari array sum Y min Y head dipangkatkan 2 seperti itu. Di double power 2 seperti itu. Kemudian sehingga saya memperoleh nilai standar deviasinya dari hasil akar dari 1 per len Y. Jadi akar dari variannya ya. Akar dari variannya, kemudian kita hitung pendugaan interval. Nah, pendugaan interval ini diperoleh dari apa ini? Nilai 1,96 dikalikan standar deviasinya. Kemudian kita coba printkan hasilnya dan kita assignkan nilai lowernya, kemudian uppernya. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya ya, untuk pendugaan interval itu adalah ada nilai batas bawahnya dan ada nilai batas atasnya, seperti itu. Dengan nilai apa tadi? Apa istilahnya itu? Confidence-nya ya. Confidence-nya adalah atau nilai likelihood-nya adalah 95%. Sehingga ketika langsung saja kita jalankan, nah, di sini prediction intervalnya adalah 20,204, di mana dengan likelihood 95% atau confidence confidence value-nya adalah 95%, maka true value-nya itu antara 162,92 dan 203,328. Jadi rentangnya antara ini 162,92 dengan 203,928. Dengan true value-nya adalah 180,95. Seperti itu. Jadi itu contoh untuk pendugaan interval dengan menggunakan linear regression ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin saya nggak terlalu apa ya, cuma sebagai pengantar lah kalau misal kalian di semester depan itu mengambil mata kuliah apa yang ada kaitannya dengan machine learning ya. Jadi nanti kalian akan mengimplementasikan konsep sampling dan making prediction ini.
Nanti konsep ini bakal kalian pakai untuk ya di mesin learning itu untuk melakukan forecasting, pendugaan, prediction, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu dulu ya untuk perkuliahan praktik ya, praktik dari minggu ke-14 untuk sampling dan making prediction ini. Jadi mungkin untuk untuk videonya saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.